Borobudur, Prambanan. Nah, itu dibuat oleh orang-orang dari Malaysia. Nah. Jadi lagi Minangkabau diklaim sebagai budaya Malaysia. Please welcome Miss Cosmo Malaysia. Candi Borobudur itu merupakan hadiah dari kerajaan Melayu Sriwijaya. Ini tambah ngawur lagi. Nah, sejak kapan? Reaction. Sometime. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, apa kabar semuanya lur? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan reaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Oke lur, terima kasih. Ingat lur ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Baik lur, masih di kali ini kita akan mereaksi ini sebuah video ini pastinya masih super duper jos gandos banget loh ya. Di sini kita akan mereaksi video yang masih viral dan nyata dan fakta yang menjadi sorotan dunia. Nah, dulurku semua, sebenarnya ya ini isu ini sudah dari tahun kemarin lur, udah lama juga. Tapi ini tetap memanas lur dan beredar hingga sekarang di media sosial nih. Nah, nama Indonesia kembali disebut dan kali ini mungkin dulu-dulu ada yang tahu nih soal Borobudur dan juga budaya Minangkabau. Nah, ada yang bilang itu warisan Melayu. Ada yang mengklaim juga bagian dari Malaysia. Itu ceritanya gimana lur ya? Dan warganet itu langsung terpecah dan perdebatan yang sangat-sangat panjang. Tapi ada tapinya lur. Ini apa benar klaim-klaim itu berdasar atau hanya kesalahpahaman sejarah yang terus berulang karena kemiripan budaya dan diaspora. Nah, gini lur. Di video ini kita tidak mau terpancing emosi dan kita akan mereaksi, dengarkan dan juga bongkar fakta satu persatu supaya kita paham bukan hanya marah. Yuk mari kita reaksi sama-sama. Tapi sebelumnya jadi penasaran, jangan lupa video ini di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya dan mohon untuk di subscribe. Jelasnya lagi tanpa panjang dan lebar, yuk kita simak sama-sama. Oke lur, ini dia video viralnya. Nah guys, ada yang baru nih, gak habis pikir banget sama dosen dan profesor di Malaysia yang mengklaim Candi Borobudur di Magelang dan juga Kerajaan Sriwijaya di Palembang merupakan bagian dari peninggalan-peninggalan peradaban Melayu Malaysia. Ini dia videonya. Bagaimana pula kita ada mendakwa bahawasanya di Palembang? Palembang pada hemat saya merupakan tanah jajahan. Sebab tu kita dapati batu bersurat Bukit Kedukan menulis bahawasanya Raja Sriwijaya yang pertama Daputa Hayam itu datang ke membuka benua. Dia ada sebut datang membuka benua dengan 20,000 orang tentera. Dengan menaiki kapal. Ada di puncak kegemilangannya. Sriwijaya telah membina sebuah candi besar yang bernama Borobudur dan kita semua tahu, mungkin saya tidak perlu panjang lebarkan di situ, tetapi saya nak sebutkan Candi Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu. Ini dapat dari mana ya nih profesor ya? Jadi kalau kita tak yakin lagi bahawa orang Melayu di awal zaman sejarah sudah hebat. Pokoknya nggak tahu apa yang dipikirin orang Malaysia sana. Jelas-jelas Kerajaan Sriwijaya berada di Pulau Sumatera dan juga Candi Borobudur berada di Pulau Jawa. Kok diklaim sebagai peninggalan dari Melayu Malaysia? Nah, faktanya orang Melayu Malaysia saja bukan berasal dari Semenanjung Malaya, tetapi berasal dari Pulau Sumatera, Indonesia. Gak bosen-bosen ya? Kira-kira apa lagi yang dimiliki Indonesia yang akan diklaim oleh Malaysia ya? Banyak. Di sini ada juga saham dari Indonesia, pekerjaannya pun orang Indonesia. Kalau seperti Ini apa lagi nih lur? Nih. Assalamualaikum. Sari ya, Sari Mbak. namanya. Apa Mbak? Sari, saya bagi tahu kamu ya, itu apa nama Candi Borobudur dan Prambanan ya. Itu milik Malaysia. Oh, masa. Waktu itu apa nama
pemerintahan lama tu lupa untuk menuliskan saham-sahamnya, jadi pemilikannya. Jadi tergantung. Jadi itu sebabnya. Dulu masa tu, masa zaman-zaman dulu tu, Borobudur, Prambanan, itu dibuat oleh orang-orang dari Malaysia. Orang-orang Melayu dulu kerja di sana. Ya. Jadi kalau kamu mau tahu Prambanan, Borobudur, itu semua sebenarnya milik Malaysia. Tapi dulu masa waktu itu orang-orang ni lupa menuliskan perjalanan sejarah bahawa ini dibuat oleh orang Malaysia. Ngaco. Jadi kalau TRX tu pemilikan adalah milik Malaysia, tetapi pengurusan propertinya itu sebagian diberi kepada Indonesia. Ya, syarikat yang dinaungi oleh orang-orang Cina. Jadi bukan orang-orang Tiongkok, jadi bukan orang-orang pribumi Indonesia. Pribumi Indonesia nggak punya duit. Stres ya orang. Stres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stres. Ramai tak tahu sebenarnya sebahagian daripada daerah bermoden pernah duduk di bawah pemerintahan orang-orang Minang yang dipanggil sebagai Ulu Pahang. Katanya lah kan, sampai hari ni masih ada lagi tau orang Minang dekat sekitar Bera, Cenor dan Temeloh. Jadi persoalannya, betul ke pernah wujud pemerintahan orang-orang Minang dekat sekitar daerah bermoden tu? Dan betul ke Ulu Pahang ni pernah wujud? Sebenarnya kalau kau nak tahu, Ulu Pahang ni dikatakan dah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sebab Ulu Pahang ni dikatakan menjadi sebagai satu jalan penarikan oleh orang-orang Siam untuk menyerang Melaka suatu ketika dahulu. Tapi selepas tu, nama Ulu Pahang hanya muncul dalam catatan TJ Newbold dan RJ Wilkinson. Mereka menyatakan dekat situ ada sekitar 9 luak. Antaranya macam Ulu Pahang, Jelebu dan Sungai Ujong. Tapi persoalannya, Ulu Pahang yang dikatakan diperintah oleh orang Minang ni terletak kat mana? Okey, ada satu catatan cakap Ulu Pahang ni terletak dekat selatan Kuala Tembeling. Orang Wisted pula cakap Ulu Pahang ni terletak antara Ulu Seting sampai ke Temeloh. Senang cerita, katanya lah kan, Sungai Loi dengan Kemayan tu dulu duduk bawah luak Ulu Pahang. Tapi itulah kan, bila Clifford diperintahkan ke Ulu Pahang, kawasan tu sebenarnya macam merujuk kepada Kuala Lipis. Sudah, kan dah pening kepala. Tapi dalam buku A History of Pahang pula cakap kawasan dekat bahagian tengah Pahang tu pula cakap orang Melayu yang duduk dekat bahagian tengah Pahang tu katanya merupakan keturunan daripada orang-orang daripada Pagar Wiyung. Pelik pula. Tapi sebenarnya ada je yang mengaku, terutamanya dekat Kuala Bera. Dema cakap dema ni daripada Pagar Wiyung. Betul ke tidak tak tahulah kan. Dan sekarang macam mana luak Ulu Pahang ni boleh hilang? Okey korang, lepas je 9 luak-luak ni berbincang, ternyata ada 4 luak lah yang ambil keputusan nak keluar. Kelang menyatu dengan Selangor. Naning pula diserap masuk ke Melaka. Segamat terus nak kekal bawah Johor. Manakala sebahagian daripada Ulu Pahang ni terus masuk dalam pentadbiran Pahang. Sejak itu hilanglah luak Ulu Pahang. Cuba bayangkan kalau luak ni masih ada. Mesti Negeri Sembilan ni besar. Jadi kepada rodong-rodong sekalian, ada tak dalam kalangan okma semua merupakan keturunan orang Minang? Ada pertanyaan, ada jawapan, ada tanggapan, ada penerangan. Ini saya nak bagi tahu kepada yang bertanya ini. Kad Duit Malaysia Konoha cakap gambar raja berketurunan Minang. Betul. Saya akui 100% betul. Dan ini saya nak baca sikit lah. Sebagai rakyat Malaysia dan anak Negeri Sembilan, saya harus tahu asal usul raja kami. Okey. Yang Tuan Besar Negeri Sembilan ketika itu Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Mahmad telah dilantik sebagai agung pada 31 Ogos 1957 sehingga 1 April 1960. Okey, dan beliau sebagai yang Tuan Besar di Negeri Sembilan sebelum itu adalah keturunan kelima Pagar Wiyung. Ini sejarah, kita tidak boleh menafikan. Dan kebanyakan Sultan Johor ke, Sultan Selangor ke, Sultan Perak ke yang Tuan Besar Negeri Sembilan, mereka ini berasal daripada tanah besar Sumatera, bukan Indonesia. Sebab Indonesia wujud pada 17 Agustus 1945. Jadi ini anda harus faham. Okey? Dan inilah wajah yang di-Tuan Agung kami ketika itu.
tertera di mata wang kami, mata wang RM1, mata wang RM2, RM5, RM10, RM20 dan RM50 dan RM100. Dan saya sebagai anak Negeri Sembilan, anak Malaysia, bangga dengan raja kami. Ya, terserah. Jangan lupa like, comment, and share. Asik. Candi Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu. Dalam konteks prasejarah pula, bangsa Melayu lebih besar dengan tanah air yang jauh lebih melebar. Penemuannya ialah sebuah piramid yang disebut sebagai Gunung Padang. Sebenarnya semua Melayu berasal usul daripada semenanjung Tanah Melayu. Lepas itu disperse, bertebar ke tempat-tempat kepulauan di Nusantara. Candi Borobudur sampai Gunung Padang disebut sebagai bagian dari peradaban Melayu dan pusat peradaban Melayu berada di Malaysia. Klaim mengejutkan ini datang dari berbagai akademisi Malaysia. Pernyataan tersebut memunculkan tanda tanya besar. Apakah ini upaya Malaysia mendominasi narasi sejarah Melayu? Isu klaim budaya antara Indonesia dan Malaysia akhir-akhir ini kembali marak, terutama di dunia maya. Netizen Indonesia dan Malaysia riuh setelah YouTuber terkenal dari Amerika Serikat, iShowSpeed, melakukan streaming di Malaysia pada akhir tahun 2024. Ketika itu, ada warga Malaysia yang memberikan baju batik sambil mengatakan kepada iShowSpeed bahwa batik berasal dari Malaysia. This is Malaysia traditional Malaysia Really? traditional wear batik. Batik? Yeah, you must wear it. You will know batik. Where is batik Wow, from? langsung di search. Batik originated in Indonesia. Jika kita hitung, sangat banyak klaim yang dilakukan Malaysia atas warisan budaya Indonesia. Mulai dari rendang, keris, reok, dan sebagainya. Namun yang tidak kalah bahayanya adalah klaim Malaysia atas sejarah Indonesia. Borobudur. Mengapa semua itu dapat terjadi? Kalau kita perhatikan, Malaysia terlambat membentuk sebagai sebuah identitas bangsa, sehingga terkesan baru mencari jati diri mengikuti Indonesia. Malaysia hanya bisa menasbihkan diri sebagai bangsa Melayu. Itu saja, Malaysia tidak bisa lepas dari bayang-bayang Indonesia, karena Melayu semenanjung tidak akan kelihatan besar tanpa menyenggol apa yang sudah ada di wilayah Indonesia sekarang. Malaysia kesulitan mengklaim diri sebagai bangsa Melayu, karena faktanya pusat peradaban Melayu bukan di semenanjung, tetapi di Sumatera. Orang-orang yang sekarang disebutkan Melayu di sana adalah diaspora suku-suku yang ada di Nusantara. Suka atau tidak suka, 50% lebih orang Malaysia adalah keturunan Indonesia, dan mereka membawa budaya itu ke sana. Sebagai contoh, terbentuknya Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya tidak lepas dari peran perantau Minangkabau yang berniaga di wilayah tersebut dan menjadikan suatu pemukiman pada masa kejayaan Kesultanan Melaka. Kesultanan Melaka sendiri didirikan oleh para prameswara yang berasal dari Palembang. Kesultanan Malaka yang dibanggakan oleh banyak pihak di Malaysia sebenarnya memiliki hutang budi besar pada orang Jawa dan Aceh. Saat Malaka dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, Kesultanan Aceh dan Demak membantu kerajaan Malaka untuk lepas dari penjajahan Portugis. Nah, ini dia lor penjelasan sejarah yang sebenarnya seperti ini ya bagi orang apa tuh netizen Malaysia ataupun kampung Melayu. Ini yang benar ya. Suku Minangkabau adalah keturunan daripada Siti Qanturah yang berhijrah ke negeri Al-Jawu, negeri di atas angin, negeri Khatulistiwa. Daripada inilah Al-Jawu ada keturunan Bani Jawi, Bani Jiwi. Dan Minangkabau adalah baka Melayu asli tanpa campuran.
Minangkabau dengan Patani. Baka Melayu asli. Kalau yang lain dah campur-campur kan. Minangkabau tak? Minangkabau dengan Patani itu baka Melayu asli original. Pernah dibuat kajian oleh penyelidik UKM tahun 2010 last. Ada vertical Mediterranean nama dia. Dia punya DNA tu sama dengan Israel. Allahu Akbar. Sebab tu orang Minangkabau dia ikut ibu. Sama, Yahudi pun dia ikut ibu. Dia nasab ikut ibu. Orang Minang pun sama. Nasab dia ikut ibu, dia jaga. Adat dia lebih kepada ibu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan dah diperbaiki oleh Imam Bonjol nama dia. Jadi dulu adat dia ikut Yahudi 100% tapi menyembah Allah. Adat dia ikut Yahudi tapi menyembah Allah Ta'ala. Sebab dia ikut agama Nabi Ibrahim AS. Allahu Akbar. Tapi adat tu masih ada. Jadi ada salah seorang tokoh Minangkabau nama dia Imam Bonjol. Ada nama dia Profesor Hamka, Buya Hamka. Banyak ulama-ulama, Syekh Yasin Fadani. Jadi dibetulkan oleh Imam Bonjol mana adat yang tak betul. Adat kena ikut syariat. Istilah bahasa Minang dia, adat bersandikan syarak, syarak bersandikan kitabullah. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Adat kena ikut syariat, syariat kena ikut kitabullah, Al-Quran dan Sunnah. Jadi Minangkabau yang sekarang ni dah diperbaiki. Banyak adat-adat dia yang dah diperbaiki oleh Imam Bonjol nama dia. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa Imam Bonjol? Ulama besar, panglima, mujahidin. Pernah berlaku perperangan di antara kaum adat dan kaum agama. Ramai yang meninggal. Tapi kaum agama yang menang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, na'am. Jadi Minangkabau ni pun besar. Kenapa dia boleh ada nama Minangkabau? Dulu tak ada tu. Bila Wali Songo, Wali Songo ni dari Kelantan sebenarnya. Jadi Wali Songo dia kerja dengan Khilafah Turki Utsmani. Wali Songo ni diperintah oleh Khalifah Turki Utsmani untuk berdakwah di Nusantara. Panjang cerita dia ni. First dia pergi ke Patani. Dia tengok Patani dah sembah Allah. Ikut agama Nabi Ibrahim juga. Sebab sama-sama keturunan Siti Kontoroh. Bila dia pergi ke Sumatera, dia nampak orang Minang tadi. Tu dia kata, Haza mu'minan kan Nabawi. Mu'minan kan Nabawi, Minangkabau. Ini orang mukmin yang hidup macam zaman Nabi. Jadi Wali Songo yang bagi nama Patani, Fatani, dan Wali Songo juga yang bagi nama Minangkabau. Siapakah Wali Songo? Wali Songo ni asalnya dari Kelantan. Tapi berkhidmat dengan Khalifah Turki Utsmani untuk berdakwah di Nusantara. Bila dia tengok Thailand, Fatani dah Islam, Sumatera, Mukminan kan Nabawi, Minangkabau dah Islam. So dia berhijrah ke Jawa sebab masa tu Jawa menyembah nenek moyang. Itu yang asal sembah eyang sampai sekarang melekat sembahyang. Allahu Akbar. Eyang ni nenek moyang. Jadi Hindu Nusantara dia menyembah ruh-ruh nenek moyang. Allahu Akbar, na'udzubillah. Dan Minangkabau ni besar. Dia ada 3 yang diakui. Nama dia Luak Tanah Datar, 50 Kota dan Agam. Dia punya negeri dia. 3 tu je. Ada satu negeri yang tak diakui. Dia bahasa Minang juga. Tapi adat dia lain. Adat dia lain daripada orang Minang. Nama suku ni nama dia Pariaman. Pariaman. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi orang Pariaman pun pakai bahasa Minang, menggunakan bahasa Minangkabau tapi tak diakui keminangan dia. Kenapa? Sebab asal dia Pariaman ni dia daripada Kerajaan Keling. Kerajaan Keling India mendarat di Pariaman. Jadi digelar orang. Orang tempatan gelar yang pendatang ni tapi dia agama Islam. Kerajaan Keling ni agama dia Islam. Dia datang tu dakwah juga. Jadi digelar dengan Paria. Digelar dengan Paria. Paria. Dia ni dari Paria. So bila
dah lama orang gelakan Pariamen, manusia Paria. Itu asal usul salah satu suku Minangkabau Pariaman. Dia manusia Paria asal dia. Kenapa orang Minang Pariaman tak diakui keminangan dia? Sebab dia ikut adat India. Dia orang Paria. Di Paria ni dia ikut adat India. Macam mana? Dia beli laki-laki. Tak ada dalam sejarah. Jadi yang terima hantaran tu laki-laki. Jadi orang Minang Pariaman, laki-laki yang dibeli. Nak minta hantaran berapa? Kalau kita kan perempuan yang dapat hantaran. Tapi Pariaman tak. Orang Minang Pariaman ni laki-laki yang dibeli. Laki-laki yang dapat hantaran. Allahu Akbar. Karena peradaban Sriwijaya yang populer hingga ke benua Eropa, maka istilah Melayu kemudian digunakan oleh para antropolog Eropa untuk mengidentifikasi ras Austronesia dan para penutur bahasa Polinesia. Pencetus konsep ras Melayu adalah Johann Friedrich Blumenbach 1752-1840, seorang antropolog asal Jerman yang menggolongkan ras Melayu untuk penduduk berkulit sawo matang. Konsep itu berbeda dengan temuan Sir Richard Winstead dalam tulisannya tahun 1921. Dia lebih mengasosiasikan orang Melayu sebagai suku atau etnis yang tinggal di wilayah Semenanjung Malaya dan Rio Lingga, Pulau Sumatera. Thomas Stanford Raffles adalah orang Inggris pertama yang mempromosikan ide mengenai bangsa Melayu. Menariknya, Raffles membentuk visi Melayu sebagai bangsa justru setelah ekspedisinya ke Pagaruyung. Dia menyatakan bahwa Minangkabau adalah asal bangsa Melayu. Tafsir kolonial ciptaan Raffles. Terjadi lagi, Minangkabau diklaim sebagai budaya Malaysia. Please welcome Miss Cosmo, Malaysia. Her outfit is inspired by a traditional outfit known as Minangkabau from Negeri Sembilan, Malaysia. The headdress is shaped like a double-pointed horn, decorated with gold ornaments and jeweled brass. The fabric is known as Borong aja semua, Wak. Borong aja, klaim aja semuanya. Terus setelah mengklaim, ngoceh aja. Kita kan serumpun. Jadi budaya kita sama, baju adat pun sama. Kan banyak warga Indo juga yang tinggal dan menetap di Malaysia. Atau semisal ada warga Indonesia yang marah, tinggal balik marah aja. Marahin tuh. Gak sekalian lu meninggal, jangan dibungkus kain kapan, dibungkus aja baju khas Minangkabau. Buat yang belum tahu, pakaian adat ini berasal dari suku Minangkabau, Sumatera Barat yang biasa digunakan oleh perempuan. Pakaian adat Bundo Kanduang juga disebut limpapeh rumah nan gadang, yang artinya penyangga rumah gadang. Ingat ya, berasal dari Sumatera Barat, Indonesia, bukan Malaysia. Gini nih, kalau misalkan negara hasil giveaway, krisis identitas. Apa lo? Mau marah? Bikin Candi Borobudur, gimana caranya? Itu Nabi Sulaiman dulu pakai bantuan jin karena itu dekat dengan Wonosobo, hutan Sabah gitu ya, dari Ratu Sheba dan lain-lain gitu. Itu pasti bantuan jin. Gak gitu Baraya, bikin Candi Borobudur itu bahkan lebih mudah lagi. Caranya begini nih, saya kasih tahu ya. Ini biar logika kita naik aja, biar logika kita gampang aja, sharing aja ya. Di India ada stupa namanya Stupa Barut, gede banget. Itu ada di antara dua aliran sungai. Orang-orang Indonesia mungkin terinspirasi atas itu, maka di Indonesia pun ada dua aliran sungai, di tengah-tengahnya bikinlah stupa. Tapi stupa yang Indonesia itu terlalu berat dan tanah di Indonesia itu amblas. Waduh, amblas. Itu stupanya dibikin di atas bukit ya, Baraya. Ya udah, si bukitnya digali. Dibikinkan pondasi untuk stupa itu. Tapi bagus, dibikinkan lagi ke bawahnya, bikinkan lagi ke bawahnya, bikinkan lagi ke bawahnya. Jadilah Candi Borobudur. Jadi Candi Borobudur itu dibikin dari atas terus ke bawah. Jadi bukan menaikkan batu ke atas, tapi menggali tanah di sekitarnya ke bawah. Jadilah Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur karena dibuatnya dari atas ke bawah, akhirnya jadi cekung kan, bikin cekungan kayak gitu. Nah, kemudian karena ada di tengah-tengah dua aliran sungai itu, dibanjirilah. Jadi bikin telaga di tengah-tengahnya. Jadi kalau Baraya lihat Candi Borobudur dari atas di abad ke-9, abad ke-10, Baraya akan melihat teratai yang mengambang di telaga. Jadi Candi Borobudur itu bagian bawahnya tenggelam.
Jadi kelihatan dari atas, bayangkan Candi Borobudur kayak teratai kan kalau dilihat dari atas. Nah, kayak gitu. Karena teratai itu adalah bagian dari simbol Buddhisme. Nah, begitu. Makanya namanya Ibumi Sambara Budara. Sekarang kita nyebutnya Borobudur. Diambil dari kata bara budara. Bara, budara, bara itu biara, budara itu Buddha. Jadi biara Buddha. Nah, kalau penjelasannya seperti itu kan menenangkan hati. Gak usah kita berpikir tentang ada Ya, bantuan betul. jin segala di situ. Kita Iya, iya, rasional iya. aja dulu. Kalau sudah rasional, kita akhirnya akan memunculkan kebanggaan luar biasa. Nenek moyang kita ternyata otaknya udah kayak gitu. Seninya kena, bangunannya kena, filosofisnya kena, keindahannya kena, semuanya kena dalam satu bangunan yang namanya Candi Borobudur. Serius lah, tuanku YDP Agong pernah pergi ke Candi Borobudur. Ya ke? Okey, jom kita Google betul ke tak. Dan hasil Google, ya, Agong Malaysia sekarang pernah ke Candi Borobudur. Tentunya gambarnya beda lor ya, kayak nggak alami ya fotonya ya. dekat situ ramai rakyat Indonesia yang nak berfoto-foto dengan YDP Agong kan. Walaupun Agong ni Agong Malaysia, tetapi dia dihormati juga tau di Indonesia sebenarnya. Lebih dihormati lah berbanding orang politik. Okay, isu Malaysia gaduh dengan Indonesia ni kan, memang sampai kiamat takkan habis. Dia tak ada siapa yang betul, dia tak ada siapa yang salah. Sebenarnya dua-dua sama je, dua-dua ego. Malaysia ada ego dia, Indonesia pun ada ego dia. Untuk someone yang dah bergaul dengan orang Indonesia and orang Malaysia, sebenarnya perangai dua-dua sama je. Memang betul lah, memang betul, macam adik-beradik, sebab dua-dua sama. Orang Malaysia cakap, kenapa media Indonesia asyik keluarkan berita tentang Malaysia je? Asyik-asyik nak bandingkan dengan Malaysia, padahal Malaysia pasport nombor 3 je, nombor 2 yang Singapura. Kenapa tak bandingkan dengan Singapura? Orang Indonesia pula cakap, kenapa media Malaysia ni asyik sebut nama Indonesia? Kalau tak sebut nama Indonesia, tak sah hidup, tak lengkap hidup. Sekarang ni kan asyik-asyik nak bergaduh, lagi-lagi dalam threads. Sebelum nak masuk threads, aku kena ready dulu. Aku kena tenangkan fikiran, tenangkan hati. Ready belum nak masuk threads ni? Okay, memang ada orang cakap kita ni gaduh dalam social media je, in real life kita baik. Okay, memang betul, tapi janganlah lebih-lebih sangat. Buat apa nak gaduh? Kita negara serumpun. Dalam dunia ni tak ada negara lain yang seserumpun macam kita. Korang tahu tak negara lain macam Myanmar, Laos, Thailand, Kemboja, diorang pun ada isu-isu pasal budaya ni juga. Minggu lepas aku call dengan kawan aku dari Myanmar. Kawan tempat kerja lama aku, sebab dulu aku kerja office kan. And then kawan Myanmar aku ni tanyalah, "Oh Syah, sekarang you dekat company mana?" Dan aku cakap, "Oh, saya sekarang dah tak kerja oil and gas lah. Saya lebih ke content creation. Tapi follower saya banyak dari Indonesia lah." Lepas tu aku cakap, "Tapi biasalah, Malaysia dengan Indonesia ni ada gaduh-gaduh sikit pasal budaya." Lepas tu aku tanya dia, "Myanmar ada macam tu tak?" Lepas tu dia kata ada. Dia kata orang Myanmar banyak tak puas hati sebab orang Thailand banyak cakap budaya ni daripada negara Thailand. Dia kata makanan kauso itu sebenarnya asal daripada Myanmar. Lepas tu cucuk sanggul yang Thailand pakai tu sebenarnya asal daripada Myanmar juga. Lepas tu dia kata songkran tu sebenarnya asal daripada Myanmar juga, cuma nama lain lah. Dia kata terkenal dekat Thailand sebab Thailand pandai promosikan tourism diorang dekat negara barat. Lepas tu cakap sama. Aku yang excited sebab rasa macam sama dengan Malaysia dengan Indonesia. Itu sebab aku dengar daripada side dia Myanmar. Tapi kalau aku tanya orang Thailand, mesti orang Thailand cakap asal dari negara juga. So aku tahu Indonesia dengan Malaysia ni dalam social media je gaduh-gaduh, tapi bila jumpa depan-depan baik je, hormat each other. Tapi kalau boleh kurang-kurangkan lah hormat juga dekat social media. Hai guys, Indonesia, Malaysia. Saya tinggal di Malaysia sudah 20 tahun. Mengenai isu Miss Malaysia menggunakan pakaian adat Minangkabau. Minangkabau sukunya bukan hanya punya Indonesia. Saya sudah cek di Google. Minangkabau sukunya banyak juga yang berada di Malaysia. Umumnya di Negeri Sembilan, Johor dan Selangor. Jadi Malaysia memang berhak menggunakan baju adat Minang sebagai mewakili negara Malaysia. Saya nggak bela-bela siapa. Ini secara saya cek kebenarannya di Google. Udah deh, jangan berantem. Kita saling berbaikan. Ayo salam-salaman. Bye guys. Besti, ternyata di Malaysia ada kawasan Minangkabau. Tapi ini di Malaysia, bukan di Indonesia, di Padang ya, bukan Sumatera Barat. Jom ikut saya jalan-jalan di Jelebu, Negeri Sembilan. Ini kawasan orang Minang Malaysia. Jadi Besti, asal-usul masyarakat Minang di Negeri Sembilan ini datangnya dari Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia. Beratus tahun dulu sebelum wujudnya sempadan negara macam hari ini. Jadi mereka datang, menetap, dan bina kampung, dan bawa sekali adat perpati. Adat yang fokus pada keluarga, musyawarah, dan keturunan dari kaum ibu.
Lama-kelamaan, budaya ini berakar di Jelebu dan membentuk identiti Minang Malaysia yang unik. Berkongsi akar sejarah yang sama dengan Indonesia, tapi berkembang dengan cara sendiri di sini. So, bila kamu jalan-jalan dekat Jelebu, bukan sekedar healing dan view cantik, tapi tengah pijak sejarah serumpun yang masih hidup dan juga sampai sekarang. Sebab tuh, walaupun berbeza negara, bahasa, adat, dan nilai hidup masih terasa serumpun. Jadi besti, sejarah Minang Malaysia di Jelebu ini panjang ceritanya. Yang ini baru permulaan. Yang seterusnya, korang tengok sendiri video ini sampai habis. Oke. Pak Cik. Nah, ini Nggak tanya usah lagi keras. lu. Gue pikir kalau udah keras gitu terus bikin lu kayak jadi orang pintar. Enggak, cara berpikir lu aja juga sama kayak profesor lu. Dari cara komen kamu aja kayak gini juga sama. Oh iya, by the way, saya dari kemarin itu selalu baca komentar orang-orang tuh bilang dibina. Apaan sih dibina ini? Setelah saya cari di Google, ternyata dibina itu kalau secara luas itu didirikan. Tapi kalau di bahasa Indonesia kami itu dibina itu artinya adalah dididik untuk menjadi lebih baik atau disempurnakan, itu dibina. Atau kayak dibimbing lah, itu istilahnya. Makanya saya dari tadi bingung, apa sih ini dibina itu? Ternyata di Google mengatakan kalau dibina itu adalah didirikan. Oke, lu bilang Candi Borobudur itu didirikan di era Sriwijaya. Betul, didirikan di era Sriwijaya. Ya, tapi bukan berarti bahwa Candi Borobudur itu didirikan oleh Melayu Sriwijaya. Oke, ada 3 teori dalam dalam konteksnya kerajaan Mataram. Oke, yang dipimpin oleh Shailendra, dinastinya Shailendra. Oke, dalam pendirian Candi Borobudur ini ada 3 teori yang saat ini didengung-dengungkan oleh beberapa pakar modern nih, bahwa Candi Borobudur itu didirikan dari pertama teori India itu bahwa dinasti Shailendra itu berasal dari India Selatan. Kemudian dinasti teori kedua itu teori Funan, di mana orang Kamboja itu menganggap bahwa itu adalah Shailendra itu merupakan raja-raja di Kamboja. Kemudian ketiga teori Nusantara. Teori Nusantara ini mengatakan bahwa orang Melayu Sriwijaya waktu itu mendirikan Candi Borobudur. Benar seperti kata Pak Cikmu itu, profesor lu itu. Ngerti ya? Tapi teori ini nggak bisa dibuktikan karena nggak ada prasastinya. Ngerti enggak? Dari sini paham nggak? Lu kalau pengen tahu sejarah secara konkret, secara detail, datang ke Monumen Nasional kami. Di sana itu banyak sekali peninggalan-peninggalan kerajaan Sriwijaya. Kerajaan apapun ada. Oke? Itu peninggalannya ada di negara kami, bukan di negara lu. Oke? Jadi kesimpulannya nih, Borobudur bukan didirikan oleh Sriwijaya, tapi didirikan oleh Shailendra di Jawa Mataram kuno. Kedua, Sriwijaya sangat berpengaruh, tapi tidak menguasai Thailand atau Filipina secara langsung. Oke? Ketiga, ya, bangsa dan bahasa Melayu bermula dari kerajaan Sriwijaya, abad ke-7. Itulah ibu kepada semua orang Melayu sekarang yang ada di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan sebagainya. Paham dari sini? Ini kesimpulannya. Kesimpulan dari komentar lu itu loh. Cok. Sumber utamanya lu bisa temui di prasasti-prasasti Sriwijaya. Oke? Kedukan Bukit itu Talang Tua, Kota Kapur. Lu cari itu di sana sumber utama sejarah ini. Oke? Terus tadi di komentar juga ada yang mengatakan bahwa Candi Borobudur itu merupakan hadiah dari kerajaan Melayu Sriwijaya. Ini tambah ngawur lagi. Nah, sejak kapan Sriwijaya itu ngasih hadiah berupa Candi Borobudur ke Shailendra? Hah? Pembangunan Candi Borobudur itu dibangun sekitar abad ke-8 hingga pertengahan abad ke-9 Masehi. Oke? Sekitar tahun 770 sampai 850 Masehi. Oleh dinasti Shailendra yang beragama Buddha Mahayana. Paham dari sini? Kerajaan ini berpusat di Jawa Tengah, sekitar Kedu dan Magelang saat ini. Raja yang paling sering dikaitkan dengan pembangunan Borobudur adalah Raja Samaratungga, berkuasa sekitar 812 sampai 833 Masehi. Jelas? Hubungan Sriwijaya dan Shailendra memang ada hubungan politik dan perkawinan antara dinasti Shailendra Jawa dengan kerajaan Sriwijaya Sumatera Selatan, oke, Melayu. Salah satu bukti tertulis adalah prasasti Nalanda, India abad ke-9. Yang menyebutkan Raja Balaputradewa, cucu Samaratungga dari Yovabumi atau Java, mengungsi Suwadipa atau Sriwijaya setelah kalah perebutan kekuasaan lalu menjadi Raja Sriwijaya. Oke, paham nggak dari urutan sini? Ini saya sampai ngerangkum loh. Tak rangkum demi kalian ini, biar kalian tuh juga belajar. Oke, ini tulisan saya sendiri nih. Biar kalian paham.
Jadi asal usul dan mitos hadiah dari Sriwijaya itu ya, oke. Mitos ini tuh muncul dari salah tafsir beberapa sumber, terutama buku-buku sejarah populer atau ceramah yang keliru menyebut bahwa karena bala putra dewa akhirnya berkuasa di Sriwijaya, maka Borobudur diberikan atau dibangun atas bantuan Sriwijaya. Padahal tidak ada prasasti atau bukti arkeologis yang menyatakan Sriwijaya membiayai atau menghadiahkan candi tersebut. Oke? Betul. Jadi kesimpulannya adalah Candi Borobudur dibangun oleh Kerajaan Medang Mataram, dinasti Syailendra di Jawa Tengah. Oke? Sriwijaya memang memiliki hubungan dekat bahkan keluarga dengan Syailendra. Tetapi bukan pembangun atau pemberi hadiah Borobudur. Oke? Kemudian Borobudur adalah karya agung peradaban Jawa kuno, bukan hadiah dari Melayu Sriwijaya. Oke? Paham dari sini, Cok? Udah jelas belum, Cok? Lu itu belajar sejarah lagi. Ini menandakan bahwa apa yang kamu tulis ini kurang terlalu saya pahami karena apa namanya, susunan kalimat kamu ini saya tidak ngerti gitu loh. Ini susunan kalimat bahasa lu, bahasa monoton, ngerti nggak? Yang belum dikembangkan. Bahkan saya dibina pun harus cari Google itu apa sih artinya dibina, baru tahu saya. Karena dibina di negara lu tuh artinya didirikan. Ya sama kayak di kita pun juga didirikan, tapi pemahamannya kami di sini lebih luasnya itu ya kita dibina itu adalah mendidik orang atau mendidik sesuatu menjadi lebih baik atau menyempurnakan, itu dibina. Jadi paham ya bahwa Melayu itu tidak mendominasi bahasa kami. Kalau dibilang bahasa Indonesia itu nggak ada, terus adanya bahasa Melayu ya itu koplak, goblok namanya. Itu aja ya. Emosi. Laisa bana orang Minang tu cakapnya Malaysia. Angko lay bodoh banana. Iya dah. Ada kau orang Minang suku dia sekumbang ke cedek. Mami dan yang orang Minang ko. Mami dan yang orang Minang. Tapi ada kau kan indah lahir and then besar dan di Minang ko doh. Kodoh. Toge. Tampang ongok gaya ile. Awang lah tu. Oke lur, angel jos ke antas lur wapil ketes jos top hardcore top lur. Waduh, seperti biasa lur ya. Video ini kita reaksi atas saran dari dulur-dulurku semua yang baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung. Wah, bagaimana lur? Bagaimana tadi yang kita saksikan sama-sama setelah melihat semua fakta dan reaksi yang tadi, ada satu hal yang jelas lur, sejarah tidak bisa diputus dari konteks dan bukti. Nah, Borobudur adalah warisan dunia yang lahir dari tanah Jawa. Nah, itu sebenarnya lur, dan dibangun oleh peradaban Nusantara dan diakui secara arkeologis serta historis sebagai milik Indonesia. Itu sudah pasti lur. Dan juga sementara budaya Minangkabau meski hidup dan berkembang di berbagai negara, karena diaspora, akar, filosofi dan tanah asalnya tetap di Sumatera Barat, Indonesia. Nah, perbedaan seharusnya tidak memecah lur ya, tapi ketidaktahuanlah yang sering memicu konflik. Nah, semoga video ini bukan untuk memperpanjang perdebatan, tapi untuk menambah pemahaman dan saling menghargai sejarah satu sama lain. Dan kalau dulurku juga punya pendapat yang lain, sampaikan dengan data dan kepala dingin. Dan juga jangan lupa video ini di like, di komen, di share, dan di subscribe channel ini lur, supaya diskusi sehat seperti ini bisa dilihat lebih banyak orang lagi. Dan terima kasih buat dulurku juga yang sudah memberikan sedikit rezekinya buat kita-kita. Oke, terima kasih lur, terus lur ya. Ya, sama-sama kita teriakan bahwa video ini adalah Jos Gandos Stop Markoto. Bagaimana menurut Anda? Kasih komentar di bawah ini lur ya. Dan juga silahkan bagi dulurku semua yang mau request atau video mana lagi mau direaksi, tolong tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dulurku semua yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menghibur lur ya. Dan juga tetap kita doakan lur, semoga dulurku semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan, serta kewarasan. Jangan lupa lur, tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi 1 kilometer ke depan. Dan terima kasih buat dulurku semua yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di reaksi berikutnya. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction. Sometimes